karena tidak ada tempat sandarannya kecuali keterbatasannya, kelingahannya dari yang demikian dan kelingahan orang yang melihatnya. Artinya orang yang mengingkari karamat para wali itu orang yang mengukur orang lain dengan ukuran dirinya sehingga sangat terbatas. Kalau dia merasa kada sanggup berbuat yang demikian, maka dia pun mengukur orang lain kada sanggup juga berbuat demikian. Jadi sandarannya itu sudah salah, ukurannya sudah salah. Dia mengukur orang lain dengan dirinya sendiri. Dan sejahat-jahatnya sandaran yang demikian adalah mengingkari kudrat Allah Ta'ala. Allah itu maha kuasa memberikan keistimewaan, kelebihan kepada sebagian daripada hambanya. Orang yang mengingkari karamat para wali itu bisa disamakan dengan orang yang mengingkari kudrat Allah. Padahal setiap karamat para wali maka itu adalah merupakan mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu karamatin liwaliyin mu'jizatun lahu sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada karamat dari para wali, maka itu hakikatnya adalah mukjizat Nabi kita. Karena para wali ini umat Nabi kita. Wali-wali itu umat Nabi kita. Umatnya demikian, apalagi nabinya. Nah, jadi setiap karamat wali itu hakikatnya mukjizat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengingkari mukjizat Nabi itu membahayakan kepada keimanan seseorang. Akan tetapi hanya saja akan mencium bau mukasyafah. Artinya hanya saja akan mendapatkan sedikit dari mukasyafah itu oleh orang yang menjalani sesuatu meskipun dari pokok-pokok jalan. Orang yang diberi Allah mukasyafah itu orang yang sudah berjalan walaupun hanya pada pokok-pokok perjalanannya. Dia sudah membaguskan tobatnya. Nah, itu berarti dia sudah menjalani suatu jalan menuju kepada ma'rifatullah. Nah, kalau orang itu sudah bujur-bujur tobat, membaguskan tobatnya, itu bisa diberi Allah bagian dari mukasyafah. Mukasyafah itu artinya adalah melihat hakikat dari sesuatu perkara. Melihat hakikat dari sesuatu perkara. Melihat dalamnya sesuatu yang ada. Nah, kita bisa hanya diberi Allah mukasyafah itu bila sudah kita mulai menjalani jalan menuju kepada Allah tadi. Kalau kita masih belum menjalani jalan menuju Allah, nah maka itu kita jauh daripada mendapatkan baunya mukasyafah tadi. Maka bila kita kada diberi Allah mukasyafah itu, maka kita melihat sesuatu itu hanya dari zahir belaka. Kita melihat apapun yang kita lihat hanya kulitnya. Nah, itu mukasyafah diberi artinya kita akan bisa melihat sesuatu itu bukan hanya dari zahir, tapi kita melihat sesuatu yang ada di dalamnya yang zahir itu. Sebagaimana telah ditanyakan kepada Bishrun
dengan sebab apakah kamu mencapai tingkatan ini? Ia menjawab, saya menyembunyikan halku karena Allah Ta'ala. Maksudnya, saya meminta kepada Allah supaya Allah menyembunyikan untukku dan merahasiakan urusanku. Artinya bahwa orang yang sedang berjalan menuju kepada ma'rifatullah itu, dia mesti minta kepada Allah agar disembunyikan. Karena kalau dia kagak disembunyikan, artinya dia diketahui orang, apalagi dia menjadi terkenal, itu akan menghambat jalannya menuju kepada ma'rifatullah. Karena bila seseorang itu masyhur terlebih dahulu, tentu akan banyak orang-orang yang mengetahui dirinya. Bila banyak orang-orang mengetahui dirinya, tentu akan banyak berurusan dengannya. Nah, banyaknya urusan-urusan kepada makhluk bagi seseorang yang salik, bagi seseorang yang menjalani perjalanan menuju Allah itu menyulitkan dia untuk mengamalkan amalan-amalan yang banyak itu. Nah, jadi Bishr Al-Hafi, beliau pada waktu awalnya dalam perjalanan menuju ma'rifatullah, beliau minta agar disembunyikan, agar tidak diketahui oleh orang. Telah diriwayatkan bahwasanya Bishr ini melihat Nabi Khidir alaihissalam, maka ia berkata kepadanya Nabi Khidir, ujar Bishr Hafi, berdoalah kepada Allah Ta'ala untukku. Nah, berdoalah kepada Allah Ta'ala untukku. Nah, bahasa kitanya, doakan pang aku kepada Allah. Nah, doakanlah aku kepada Allah. Nabi Khidir alaihissalam berkata, semoga Allah memudahkanmu untuk taat kepada Allah. Itu doa Nabi Khidir. Semoga engkau diberi Allah kemudahan untuk selalu taat kepada Allah. Saya berkata kepadanya, Khidir, tambahkanlah doa untukku. Tambahi bang lagi doanya itu. Nabi Khidir alaihissalam berkata, dan semoga Allah menutupi ketaatan itu atasmu. Maka dikatakan maksudnya semoga Allah menutupi ketaatan itu, maksudnya adalah semoga Allah menutupi taat itu dari makhluk. Engkau dimudahkan berbuat taat, dan orang kadang mengetahui taat engkau itu. Dan ada lagi yang mengatakan maksudnya semoga Allah menutupi ketaatan itu, maksudnya adalah semoga Allah menutupinya darimu sehingga kamu tidak menoleh kepadanya. Nah, perbuatan taat itu berbeda dengan perbuatan maksiat. Kalau perbuatan maksiat itu, apabila kita tobat kepada Allah, kita ingat-ingat, kita sesali, itu jadi kebaikan kepada kita. Tetapi kalau perbuatan taat ini, hendaknya jangan diingat. Perbuatan taat yang telah kita lakukan dahulu-dahulu jangan lagi diingat, apalagi dibanggakan. Karena mengingat-ingat perbuatan taat itu bisa menimbulkan kebanggaan kepada orangnya, dan itu bisa menggugurkan pahalanya. Nah, dari kisah Bishr Al-Hafi kepada Nabi Khidir alaihissalam ini, bahwa seseorang yang menjalani jalan ma'rifat kepada Allah, maka dia mesti agar ditutupi, mesti tidak dikenali.
mesti tidak diketahui bahwa dia itu menjalani jalan menuju kepada ma'rifatullah. Karena makin dia tersembunyi, makin sedikit kesibukannya. Makin kada dikenal orang, makin sedikit urusannya. Dan sebahagian mereka bahwasanya ia berkata, menggelisahkanku kerinduan untuk bertemu Nabi Khadir alaihissalam. Lalu pada suatu kali saya meminta kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memperlihatkan saya kepadanya Nabi Khidir, supaya ia mengajarkan kepadaku sesuatu yang sangat penting untukku. Yang meriwayatkan berkata, maka saya melihatnya. Orang ini minta kepada Allah supaya ditamuakan lawan Nabi Khidir. Hendak bertakun macam-macam melawan Nabi Khidir itu nyaman. Minta doakan nyaman. Nah, jadi minta kepada Allah supaya ditemukan lawan Nabi Khidir. Doanya dikabulkan Allah, dia bertemu Nabi Khidir. Dan tidak mengalahkanku akan kesusahanku dan cita-citaku, kecuali saya berkata kepadanya, wahai Abul Abbas, itu kunyah Nabi Khidir, panggilan Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir itu panggilan Sidin atau kunyah Sidin Abul Abbas. Gelar Sidin itu Khadir atau Khidir. Ngaran Sidin Balja. Ngarannya kada terkenal, yang terkenal cuma gelar. Khidir itu gelar. Kalau panggilannya Abul Abbas. Ngaran Sidin sebujurannya Balja. Apa digelar Khidir? Hijau. Khidir itu hijau artinya. Karena beliau tidak bertempat di suatu tempat yang gersang, melainkan tempat gersang itu menjadi subur. Tidak ada tempat yang gersang Sidin singgahi, melainkan tempat yang gersang itu menjadi makmur. Nah, makanya digelar dengan gelar Khidir. Jadi membacanya ada dua cara. Yang pertama Khadir, Nabi Khadir, atau Nabi Khidir. Kan ada Nabi Khidir. Jadi Khadir atau Khidir. Artinya hijau. Wahai Abul Abbas, ajarilah saya sesuatu. Apabila sesuatu itu saya ucapkan, maka terdindinglah saya dari hati makhluk. Artinya ajari pang aku amalan. Nang bila ku amalkan, orang kada memandang lagi lawan aku. Orang kada ingat lagi lawan aku. Orang kada tahu lagi lawan aku. Nah, itu amalannya apa? Karena Sidin ini hendak menjalani makrifat kepada Allah. Diperlukan ketenangan, diperlukan kesunyian. Jangan ada orang-orang yang mengganggu daripada makhluk Allah. Ini minta doa kepada Khidir, bacaan apa supaya bacaan itu bila dibaca, orang kada menggandang lagi lawan seorang, orang kada mengingat lagi lawan seorang, orang kada memperhatikan lagi lawan seorang. Sehingga kada ada gangguan untuk mengamalkan wirid-wirid, mengamalkan amalan-amalan yang mempercepat dia menuju kepada ma'rifatullah. Ajarilah saya sesuatu, apabila sesuatu itu saya ucapkan, maka terdindinglah saya dari hati makhluk, maka tidak ada bagiku padanya makhluk kedudukan, dan saya tidak dikenal oleh siapapun dengan kesalihan dan keagamaan. Maka Nabi Khidir alaihissalam berkata, ucapkanlah, Allahumma asbil alayya kathiba sitrik wa
hutta alayya suradiqati hujubik waj'alni fi maknuni ghaibik wahjubni an qulubi khalqik. Itu bacaannya. Artinya, ya Allah, turunkanlah untukku tabir tutupanmu yang tebal. Turunkan untukku tenda hijabmu. Jadilah aku tertutup dalam kegaibanmu dan tutupkanlah aku dari hati makhlukmu. Jadi bila diamalkan itu kabul, maka orang kadang akan memperdulikan kita lagi. Orang kadang akan mencari kita lagi. Orang kadang akan mengenal kita lagi. Kita ada, kita kadang-kadang kada dicari orang. Kita dilupakan oleh orang. Sehingga kita menjadi sendiri dan mudah untuk mengamalkan berbagai macam amalan, kada ada gangguan dari orang-orang lain. Ia berkata, kemudian Nabi Khidir itu menghilang dan saya tidak melihatnya lagi dan saya tidak rindu lagi sesudah itu. Maka saya senantiasa membaca doa-doa itu pada setiap hari. Diamalkan doa itu tiap hari. Dan diceritakan bahwa jadilah ia. Saya sudah mengamalkan tadi beberapa hari, diamalkan doa Nabi Khidir tadi. Kabul. Di mana ia dipandang rendah dan hina. Orang samuaan meremehkan ini. Orang samuaan menghinakan dia. Orang kafir zimmi menghinakannya. Orang kafir pun menghinakan. Dan orang banyak memandangnya hina di jalan-jalan. Ia membawa sesuatu untuk mereka. Karena jatuhnya derajatnya di hadapan mereka. Dan adalah anak-anak kecil mempermainkannya. Dan adalah kesenangannya itu ketenangan hatinya dan rutinnya keadaannya di dalam kehinaan dan di dalam ketidakterkenalan. Nah, akhirnya dia sudah dianggap orang hina, dianggap orang remeh, kalau diperdulikan orang lagi. Nah, dengan demikian beliau menghadap Allah dengan tidak ada gangguan, dengan tidak ada halangan dari siapapun lagi. Nah, maka seperti inilah keadaan para waliullah ta'ala itu. Jadi para waliullah itu dalam perjalanannya mereka itu pasti demikian. Pasti kada dikenal orang. Pasti kada diketahui orang. Karena mereka memang minta itu. Mereka minta. Tapi sesudah mereka itu diangkat, dijadikan waliullah, nah mereka serahkan sepenuhnya kepada Allah. Hendak dijadikan Allah terkenal, boleh. Hendak dijadikan Allah tersembunyi terus menerus sampai mati, mereka pun setuju. Nah, mereka kada bakal hendak lagi. Hendak apa kada, terserah Allah. Itu kalau sudah mereka mencapai kedudukan ma'rifatullah. Ya, perkataan ulama mengatakan man ahabbal humul bahwa abdul humul wa man ahabba zuhur bahwa abdul zuhur wa man ahabba Allah bahwa abdullah. Nah, siapa yang katuju hendak tersembunyi aja, itu ngarannya hambanya tersembunyi. Siapa yang hendak masyhur, itu ngarannya hambanya masyhur. Tapi siapa yang hendak kepingin kepada Allah, itulah hambanya Allah. Nah, artinya di waktu kita menjalani perjalanan ma'rifatullah, kita kada dikenal orang, kada diketahui orang, nah sudah mencapai kedudukan ma'rifat kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah, terserah Allah. Hendak dijadikan seorang terkenal, hendak dijadikan Allah orang yang terhina, tersembunyi, sepenuhnya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan umumnya para wali-wali itu adalah tersembunyi. Itu umumnya. Kalau ada wali-wali nang timbul, wali-wali nang masyhur, itu semata-mata Allah melakukan untuk menegakkan agama Allah. Untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.
untuk mengajarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak ada tujuan itu, kalau tidak ada tugas itu, maka para wali-wali ini akan disembunyikan oleh Allah sampai akhir hayat mereka. Karena mengajarkan ilmu amar ma'ruf nahi munkar itu perlu kemasyhuran, tuh kan? Nah, mengkada masyhur mana orang tahu. Kayak orang menuntut ilmu. Kalau kada mulia, kalau kada terhormat, mana bisa amar ma'ruf nahi munkar? Orang hina bisa mencegah kemungkaran kan itu dipakai orang. Nah, jadi Allah Ta'ala itu kadang-kadang menjadikan sedikit dari para wali yaitu masyhur dengan maksud agar tegak hukum Allah di muka bumi. Tetapi sebagian besar para wali-wali itu disembunyikan oleh Allah sampai akhir hidup mereka. Dan orang-orang yang tertipu, nah, manusia-manusia yang tertipu, hanya saja mereka itu mencari para wali itu di bawah sorban yang besar, di bawah pakaian para ulama, dan pada orang-orang yang masyhur di antara para makhluk dengan berilmu, wara, dan menjadi pemimpin. Padahal mencari wali itu kada hanya itu. Justru yang lebih banyak wali itu yang tersembunyi. Kalau hanya mencari wali atau menganggap wali orang-orang yang bersorban besar, yang berpakaian-pakaian para ulama, yang masyhur dengan berilmu, wara dan sebagainya, ini hanya menganggap bahwa itu aja yang waliullah, maka dia akan tertipu. Lebih banyak wali-wali yang mastur yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya orang yang wali, orang yang tidak wali, ada perbedaan yang mendasar. Orang yang wali itu antara lain bahwa zahir orang itu tunduk pada syariat Allah. Ini salah satu tanda-tanda kewalian. Orang itu tunduk pada syariat Allah. Pakaiannya sesuai dengan syariat. Perkataannya sesuai dengan syariat. Tingkah lakunya sesuai dengan syariat. Amaliyahnya sesuai dengan syariat. Itu salah satu tanda dasar seorang wali. Artinya kada mau orang wali itu kada sembahyang, kada mau. Orang wali itu bisa kada puasa, kada mau. Itu sudah bertentangan dengan syariat. Kada mau itu. Kaunuhu fi zahir munkatan li syariah. Nah, apakah orang-orang wali itu mau berbuat dosa? Apakah orang-orang yang ma'rifat itu mau berbuat dosa? Sebagaimana orang-orang biasa? Nah, jawabannya orang-orang wali itu mau berbuat dosa, mau berbuat maksiat. Tetapi ada 3 yang membedakan antara orang wali yang berbuat maksiat dengan orang biasa yang berbuat maksiat. Bagaimana orang wali yang berbuat maksiat itu? 1, dia tidak merencanakan berbuat maksiat. Kada merencanakan. Nah, kalau orang kada wali mau berencana seminggu berdahulu berbuat maksiat. Nah, kalau orang wali itu mau berbuat maksiat cuma kada direncanakan, spontan. Nah, yang kedua, orang wali itu kalaupun dia berbuat dosa, dia tidak gembira, tidak suka, tidak senang. Nah, kalau orang biasa berbuat dosa, dia bisa berbangga, nah, bisa gembira dengan dosa itu, bisa agak dengan dosa itu. Yang ketiga, orang wali itu bila mana berbuat dosa, la yusir, dia tidak mengakali dosa itu. Kalau orang biasa berbuat dosa bisa mengakali, bisa merancaki. Nah, jadi orang wali itu mau berbuat dosa karena mereka kada maksum,
Lain nabi-nabi, nah nabi itu dipelihara dari dosa. Kalau orang wali ini kan ada jaminan terhindar dari dosa. Cuma bedanya lain orang kada wali tadi, itu bedanya. Mereka kadang mau merencanakan berbuat dosa, dan bila berbuat dosa mereka itu sedih, mereka kadang mau gembira. Dan ketiga, bila berbuat dosa mereka kadang mau titir. Membuliki artinya membuliki. Nah, kenapa orang wali-wali itu kebanyakan disimpan oleh Allah? Kenapa orang-orang wali itu kebanyakan disembunyikan oleh Allah? Hanya sedikit yang keluar, hanya sedikit yang masyhur. Karena sejak di zaman Nabi sampai hari kiamat, mungkin wali-wali yang masyhur itu kawa dibaca, kawa dihitung. Bahkan ada kitab-kitab yang mengumpul tentang wali-wali. Ada kitab Jami'ul Karamatil Aulia, ada kitab Safwatus Safwa, ada kitab Hilyatul Aulia, macam-macam kitab. Itu kumpulan tentang nama-nama wali-wali. Artinya kawa dihitung. Tapi yang kada masyhur, wah, kada terkira banyaknya. Kada terkira. Nah, kenapa wali-wali itu disembunyikan oleh Allah kebanyakannya? Itu karena kecemburuan Allah Ta'ala. Kecemburuan Allah Ta'ala pada wali-walinya itu enggan kecuali Allah menyamarkan mereka. Karena wali-wali ini kalau timbul, kalau masyhur, mereka akan dibesarkan oleh orang. Padahal yang mesti dibesarkan itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cemburu. Wali-wali itu kalau timbul dimuliakan. Padahal mestinya yang mesti dimuliakan itu hanya Allah. Nah, itu Allah cemburu. Karena kecemburuan Allah itulah kebanyakan para wali disembunyikan oleh Allah. Kalau ada yang dimasyhurkan, itu hanya membawa tugas agama dari Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, para waliku itu di bawah kubah-kubahku, tidak mengenal mereka kecuali aku. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'asa aghbara zi timrain la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allah la abarrah. Artinya, banyaklah orang-orang yang kusut rambutnya, kada teratur rambutnya, yang berdebu, yang mempunyai dua kain yang buruk, yang tidak diperdulikan baginya. Seandainya ia bersumpah kepada Allah, niscaya Allah mengabulkan sumpahnya. Walaupun dia minta qiyamus sa'ah, dikabulkan oleh Allah. Artinya Allah Ta'ala itu ada mempunyai hamba-hamba. Yang hamba-hamba ini orangnya rambutnya kusut, berdebu, pakaiannya cuma 2 lembar, kada diperhatikan orang. Orang baruhan kada disarui orang. Orang hina. Tetapi kalau dia bersumpah kepada Allah, Allah pasti meneruskan sumpahnya hatta qiyamus sa'ah, sehingga kiamat pun kalau dia minta sekarang kiamat, Allah melaksanakan kiamat itu. Makanya jar Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, nah, jangan sekali-kali engkau merimihkan, menghinakan hamba-hamba Allah yang beriman. Karena barangkali itu adalah wali-wali Allah yang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara jumlah, maka hati yang paling jauh dari mencium makna-makna ini, hati yang paling jauh dari merasakan makna-makna ini, adalah hati yang sombong, yang membanggakan diri, yang merasa gembira dengan amal dan ilmunya. Ini orang-orang macam ini jauh daripada merasakan apa-apa yang diterangkan tadi. Dan yang paling dekat hati kepadanya
adalah hati yang pecah, yang merasakan kehinaan diri dengan suatu perasaan. Apabila ia dihinakan dan teraniaya, niscaya ia tidak merasakan lagi dengan kehinaan. Orang yang merasakan dirinya itu hina, ini kalau dihina kan merasa hina lagi. Orang yang merasa hina itu orang yang merasa dirinya besar. Orang yang merasa dirinya itu mulia. Begitu dia kada dimuliakan, merasa dihinakan. Nah, kalau orang yang sudah menganggap dirinya itu hina berdahulu, dihinakan, ini kada merasa hina. Nah, hati yang macam itu yang paling dekat dengan makrifat kepada Allah. Hati yang macam itu yang paling dekat dengan mukasyafah tadi. Maka apabila sebagaimana seorang hamba tidak merasakan hina apabila tuannya sombong atasnya. Ini seorang pembantu, seorang budak, bila dihinakan oleh tuannya, dia tidak merasa hina karena ini sudah merasa hambanya. Seorang hamba itu kada akan merasa hina lagi kalau dihinakan oleh tuannya. Seorang bawahan itu kada merasa hina kalau dia dihinakan atasannya, karena dia sudah merasa dirinya bawahan. Maka apabila ia tidak merasakan kehinaan dan tidak merasakan pula dengan tidak berpalingnya kepada kehinaan, bahkan ada pada dirinya perasaan lebih hinanya kedudukan dari apa yang ia lihat dari sekalian macam kehinaan pada pihaknya, bahkan ia melihat dirinya tidaklah demikian, sehingga jadilah tawadhu itu dengan tabiat sifat dirinya. Maka seperti hati ini diharap baginya bisa menghirup pokok-pokok bau-bauan ini, bau-bauan ma'rifat, bau-bauan mahabbatullah, bau-bauan mukasyafah tadi.